Oke, suaranya kedengaran ya? Kedengeran, Bu? Iya, selamat malam Susung Hengki, selamat malam teman-teman semua. Kita jumpa lagi dalam Daily Mindfulness ya. Hari ini kembali Susung Hengki akan membimbing kita dengan topiknya mengolah sensasi. Ya, jadi seperti yang sudah kita bersama latih ya, mengolah sensasi lewat meditasi. Oke. Saya serahkan kepada Susung Hengki, silakan. Oke, selamat malam Bu Wileng. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita latihan dulu seperti biasa ya, relax dulu. Nanti baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin ada yang perlu di-share dan segala macam. Yuk, kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dengan nafas perut ya. Saya nggak hitung dulu, cuma in out, lalu nanti kita lanjutkan dengan hitung nafas ya. Yuk, kita posisi relax dulu. Oke, ya. Kita mulai ya. Kalau bagi yang masih baru masuk, boleh pegang perutnya. Kalau enggak, yang udah terbiasa pasti udah lancar. Yuk, kita mulai sama-sama. Kita latihan nafas dan saya stop sharing kamera saya. Yuk, kita mulai sama-sama. Relax, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Perlahan-lahan kita langsung mulai, ikuti hitungan saya akan berhitung 5 untuk tarik nafas, tahan sebentar, lalu 5 untuk hembus nafas. Kita mulai sama-sama. In, 2, 3, 4, 5, tahan, out, 7, 8, 9, 10. Tahan, in, 12, 13, 14, 15, tahan, out, 17, 18, 19, 20, tahan, in, 22, 23, 24, 25, tahan, out, 27, 28, 29, 30, tahan, in, 32, 33, 34, 35, out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45, tahan, out, 47, 48, 49, 50. Sekarang saya minta Bapak Ibu sekadar tarik nafas, hembus nafas, tetap rileks dengan mata terpejam. Rileks, tidak perlu diatur nafas, hanya rileks saja. Bapak Ibu mulai panggil diri Bapak Ibu sendiri, panggil nama Bapak Ibu, katakan, badan saya rileks, pikiran saya tenang, badan saya rileks, pikiran saya tenang. Tarik nafas, hembuskan nafas, sekedar sadari nafas. Sadari bahwa kita bernafas, sambil katakan
dengan memanggil nama kita masing-masing. Relax, tenang, relax, tenang. Panggil nama Bapak Ibu masing-masing. Sadari nafas. Bayangkan relax yang menjalar ke seluruh tubuh. Tarik nafas. Tetap aware dengan nafas kita. Panggil nama Bapak Ibu. Perintahkan diri Bapak Ibu untuk rileks dan tenang. Rasakan di ketenangan, kerileksan di seluruh tubuh. Sadari nafas. Perlahan-lahan kita mulai menyadari udara di sekitar kita, angin yang berembus ke badan kita. Sadari bahwa kita ada di depan komputer atau di depan handphone kita masing-masing. Perlahan-lahan kita buka mata. Perlahan-lahan kita kembali ke kesadaran kita di depan komputer kita masing-masing. Perlahan-lahan buka mata sambil menggerak-gerakkan seluruh anggota tubuh. Oke. Iya. Selamat malam Bapak Ibu. Mau tanya dulu nih, gimana? Selama seminggu latihan yang minggu lalu, dan saya nggak sebut PR ya, yang kita coba cari pengalaman kita masing-masing untuk apa kemarin ya, panas yang menyenangkan ya, atau hawa panas yang menyegarkan. Boleh ada yang mau share? Nanti kita akan coba latihan lagi. Tadi di awal kita udah mulai ya, dengan coba relax, tapi dengan menggunakan sugesti dari diri kita masing-masing. Tapi sebelum saya bahas itu, mau tanya dulu nih, gimana teman-teman, Bapak Ibu, selama seminggu dengan latihan hawa panas yang minggu lalu kita udah pernah latih, dan mencoba mencari pengalaman dari kita masing-masing selama seminggu yang menggambarkan rasa panas tapi menyenangkan. Silakan, ada yang mau share nggak? Jangan malu-malu ya, saya mau denger nih. Silakan. Susiasian? Iya, boleh saya, Bu. Boleh, silakan. Siasian. Saya mencoba apa yang Sesiung Hengki sarankan kepada saya ya. Pada saat saya habis mandi, saya mencoba untuk memfokuskan. Jadi bermeditasi sejenak itu untuk rasa panas yang menyenangkan itu sendiri, Sesiung. Jadi saya rasakan pada saat saya mandi, saya mulai dari kepala dan ke kepala, terus ke badan, dan pada saat meditasi saya rasakan itu memang lebih masuk ya, karena baru saya rasakan rasa itu. Dan cuman memang masih belum bisa saya rasakan nikmatnya sampai ke kaki ya, Sesiung ya. Karena ke badan, sampai ke badan aja sih. Saya merasakan ada rasa panas, dan itu saya rasakan walaupun saya di ruangan yang ada AC ya. Itu sih, Sesiung. Terus saya praktekkan juga pada saat saya lagi kedinginan nih. Pada saat saya kedinginan, terus saya praktekkan juga, Sesiung. Jadi saya ngerasakan panas, tidak dingin ya, Sien, tidak dingin. Itu yang saya coba membayangkan panas yang menyenangkan itu sendiri. Lumayan sih berhasil, Sesiung. Biasanya kalau pagi-pagi saya suka bangkis-bangkis gitu ya. Pada ini lumayan ada hasilnya sih. Cuman memang belum sampai ke tahap yang sangat bisa sampai kayak Buria bisa keringetan gitu, belum sampai kayak situ. Makasih, Sesiung. Oke, makasih. Nggak usah dibandingkan, Ciasian. Udah bagus banget itu. Ingat, kita baru latihan untuk yang sensasi ini, paling nggak kita udah baru 2 kali latihan dan udah ada hasil.
Mau tanya sedikit, Ciasen. Berarti waktu mandi, selesai mandi, meditasi lagi gitu ya? Iya, begitu Siung. Sip. Ciasen, kalau mau ini review sedikit dari yang pengalaman Ciasen ya untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sebenarnya yang dilakukan oleh Ciasen sudah melakukan 2 hal loh. Yang pertama waktu mandi ngerasain panas itu sama juga dengan apa? Ada yang mau kasih tahu nggak? Waktu Ciasen mandi ngerasain panas dari kepala sampai ke bawah, mungkin nanti ada share yang lain. Itu apa? Itu pernah kita latih loh, tapi bentuknya memang lain. Tapi ada yang mau mention nggak? Itu artinya apa? Bentuknya Awareness. dari Iya. rasa ya. Iya, awareness. Iya, Sadar. mindful. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau dihitung secara general, Ciasen sudah melakukan 2 hal atau Bapak Ibu sudah melakukan 2 hal. Jadi waktu kita mencoba merecord rasa panas itu, Ciasen mencoba merecord rasa panas itu lewat mandi, waktu mandi, sebenarnya itu udah mindful, udah aware, dan itu sudah satu bagian sendiri untuk menyatakan bahwa kita mulai sadar dengan panas yang menjalar di tubuh kita lewat air. Dan itu udah bagus banget, dan kita udah nge-record. Itu sekali lagi udah awareness. Waktu Ciasen udah selesai mandi, lalu terus meditasi lagi, dan bahkan tadi bilang pagi-pagi dan segala macam, malah agak berkurang dari bersin-bersinnya segala macam. Itu udah tahap berikutnya lagi. Berarti Ciasen atau teman-teman nanti yang ada pengalaman, itu sudah mulai memunculkan lagi rasanya. Satu koreksi aja, jangan bilang tidak dingin, Ciasen. Pokoknya nggak ada kata tidak. Jadi yang perlu dikatakan adalah panas. Anget atau panas. Kalau saya cenderung bilangnya panas. Karena kalau panas nanti sejelek-jeleknya jadi hangat. Tapi kalau hangat mungkin nanti jadi nggak berasa. Kalau panas kan ada turunan di bawahnya hangat. Kalau saya lebih cenderung panas. Tapi kembali lagi, kita jangan membandingkan, karena masing-masing dari kita mempunyai tahap sendiri-sendiri. Dan sebenarnya malah Ciasen juga punya perkembangan sendiri, yaitu tadi bersin-bersinnya berkurang. Itu udah perkembangan. Thank you. Waduh, Ya, mantap. Makasih. Ada lagi yang mau share? Asik. Ibu Ria. Ayo, Bu Ria, mau share? Belum, Susyung. Belum ya? Belum, Bu. Oke. Nanti ya. Ya, Makasih. sip. Ada lagi Susi yang lain? Huicheng. Belum, Suti. Belum ya? Belum ya. Oke. Nggak apa-apa. Ada yang mau share lagi kan nih? Kalau enggak, ini Ami. sedikit. Ayo, silakan. Susi Ami tadi hadir paling pertama nih. Weh. Silakan, Bu Ami. Signalnya suka putus-putus katanya ya. Nggak usah pakai itu aja, nggak usah pakai video. Kadang-kadang memang videonya bikin koneksi. Ada lagi yang mau sharing? Ada lagi? Mas Wid? Pak Widodo? Ya? Oh, masih di jalannya. Sebagian masih di jalan sambil hadir. Nggak apa-apa. Hati-hati ya kalau masih di jalan, kalau apalagi lagi berkendaraan, jangan ini ya, dengerin aja mungkin. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ada lagi. Ayo. Saya kan nggak ngikut 2 kali. Yang sebelumnya ikut itu, yang katanya ada rasa panas, saya bilang itu. Yang minggu lalu ikut nggak Ibu? Enggak. Minggu lalu kebetulan di klaster ada itu, ada apa, perayaan 17-an. Saya nggak enak mesti ikut sama ibu-ibu. Oke. Tempo hari yang pernah saya bilang, pernah saya yang bilang udah berasa panas di punggung itu, ternyata ya, karena setelah selesai ini terus saya lihat WhatsApp, ada yang WhatsApp saya mau telepon gitu, jadi saya telepon dia. Terus saya keluar. Karena biasanya kan kalau lagi begini, anak saya kan kalau mulai ini mereka kan belum pada makan. Jadi saya bilang biarin aja, ntar kalau mami udah selesai baru mami cuci. Tapi karena mungkin dia lihat saya
belum keluar. Jadi saya waktu keluar dia udah nyuci gitu, udah cuci piring. Tahu-tahu saya lagi nyender, badan saya bisa kayaknya mau ke belakang gitu loh. Mau ke belakang. Nah, terus saya pelan-pelan, saya pikir, wah nggak benar nih. Saya pelan-pelan masuk kamar, saya duduk, saya tiduran, sambil telepon tuh. Tiduran, kepengen muntah loh. Kepengen muntah. Terus saya bilang sama yang telepon, saya bilang, sorry ya, nanti ceritanya nanti lagi, saya mendadak mau muntah. Oh ya. Udah, terus saya lepas, saya coba ketiduran juga. Ada kali besok-besokannya saya baru ngeh. Saya coba tensi, ternyata darah saya tinggi. Makanya terus minggu sesudah itu terus saya nggak ikut. Lagi nggak enak kan. Minggu keduanya lagi ada perayaan itu, jadi saya nggak ikut. Ya mungkin karena ada itu ya saya bisa tahu gitu ada reaksi di badan saya ya. Ini sih kalau saya cerita bukan saya salahin ini, cuman saya malah merasakan mungkin malah saya dapat reaksi gitu. Jadi saya tepat gitu ininya. Oke. Kayak besokan paginya saya telepon lagi sama Sesiung yang tadinya yang semalam saya telepon, saya bilang maaf ya gini kemarin mendadak. Ya saya kaget loh katanya, mendadak gitu katanya gitu. Tapi dia nggak cerita. Udah kan ada yang cerita hati-hati loh kalau misalkan darah mendadak tinggi itu pengen muntah, stroke katanya. Cuman ya saya sadar sih memang belakangan saya lagi agak banyak yang saya iniin ya. Jadi saya belakangan tuh walaupun nggak ikut saya memang saya, terus terang untuk latihan tuh saya paling waktunya ngaturnya bingung. Belum bisa ngatur waktu untuk latihan sendiri di rumah. Yeah. Tapi saya udah berpikir lu mesti lepas, nggak boleh dipikirin. Kalau lu nggak lepas, yang rugi diri sendiri sama anak saya gitu. Jadi saya sekarang pelan-pelan saya udah mulai agak stabil. Iya. Masih jalan sih. Tadi aja saya baru dari meeting. Ketemu Pak Hoklai juga sama Sesiung Hoklai juga tadi. Besok Hoklai ada tuh. Ya, begitulah. Iya. Bu, mau tanya sedikit. Waktu tadi ikut yang di awal, waktu kita latihan nafas perut, lalu hitung, lalu kita ngomong ke diri kita sendiri, rileks, perasaan Ibu gimana? Atau rasanya gimana? Biasa aja ya, teman saya. Biasa aja. Memang saya jadi waktu pas si Hengki bilang panggil nama sendiri, jadi saya mesti panggil nama sendiri ya saya bilang. Jadi saya bilang sendiri, kamu mesti lepas, kamu lepas apa? Jadi kalau Mandarin fangxia gitu ya, lepasin jangan terlalu dipegang gitu. Ya udah lepasin aja gitu. Itu yang saya iniin. Saya sering jadi kalau lagi nggak lagi meditasi, nggak lagi diem juga, kalau lagi jalan atau apa ada apa rasa nggak enak tuh saya langsung baca gitu, saya lepas. Yeah. Emang sebelumnya tuh anak saya udah bilang lepasin, saya bilang nggak bisa, saya bilang dia masih tanggung jawab, dia bilang jangan paksa nantinya kena badan sendiri, bahaya. Nah, makanya saya jadi ingat gitu. Iya. Bu, mau tanya lagi. Kalau Ibu disuruh milih, Ibu lebih suka panas atau dingin? Nggak bisa milih. Saya orangnya apa juga boleh gitu ya. Tapi kalau panas tuh sering-sering gatal, jadi nggak bisa panas, gatal. Kalau dingin memang sewaktu itu ya dingin yang kurang enak juga gitu. Tapi kalau disuruh tetap harus milih, lebih mau panas terus gatal atau lebih baik dingin adem-adem gitu? Ya adem-adem, kalau nggak dingin sekali ya oke lah gitu. Jadi sebenarnya Ibu sama dengan saya. Kalau saya juga kalau panas tuh jadinya gatal. Jadi
Saya tuh suka diledekin sama anak sama istri karena belakang saya tuh suka sering gatel-gatel. Tapi itu jadi gini, bisa jadi dari sisi dalam kita mungkin merasa nggak cocok dengan panas. Jadi waktu dipaksa dengan panas, waktu kita latihan sensasi panas, itu secara otomatis akan ada sedikit penolakan. Nah, nanti kalau usul saya buat Bu Lisan, waktu kita latihan sensasi panas, Ibu nggak usah ikut dulu. Karena kita hari ini mau ada 2 latihan. Yang pertama adalah relax, yang kedua adalah panas. Tapi waktu latihan panas, kalau bisa Ibu nggak usah ikut dulu. Jadi bisa jadi dari tubuh kita memang ada penolakan. Jadi ada beberapa orang yang memang nggak suka panas. Panas itu menyebabkan kita jadi agak gelisah gitu. Terus terang yang tadi saya bilang, saya juga sama. Kalau saya panas tuh udah gelisah deh, udah gatal-gatal semuanya. Jadi kalau disuruh milih, saya akan milih dingin dibandingkan panas. Saya malah suka lebih baik kedinginan, menggigil daripada kepanasan. Karena kalau kepanasan udah deh, pokoknya nggak nyaman. Tapi itu dulu. Sekarang saya sudah bisa, dua-duanya bisa. Kembali lagi cuma butuh latihan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba bahas. Tapi khusus untuk Bu Lisan karena udah ngobrol, nanti kalau kita latihan sensasi panas, Ibu jangan ikutan ya. Artinya yang sensasi panasnya jangan dipikirin karena takutnya memang ada penolakan. Nanti aja dikit-dikit aja. Oke ya Bu ya. Ya. Pak Hengki panggil saya Saning aja. Oh, Ibu Saning, ya. Ya. Oke. Ya. Thank you. Terima kasih. Aduh, sorry. Terima kasih. Ngabisin waktu Enggak, justru ini kita buat sharing. Itu sebabnya saya bilang dengan adanya sharing, Bapak Ibu masing-masing sharing, itu bisa memperkaya kita masing-masing. Jadi mungkin aja ada teman-teman yang sama kasusnya, cuma nggak ngomong. Jadi itu sebabnya topik hari ini dan yang kemarin sebenarnya kita hampir sama, mengelola sensasi. Jadi yang kita bawa kemarin, yang saya bawakan kemarin itu sensasi panas. Tapi sebenarnya nggak mesti panas. Ini kita latihan. Nanti yang seperti hari ini, kita nanti coba bawa sensasi nyaman. Nanti kita coba latihan. Jadi dengan begini, justru sebenarnya kita jadi mengukur. Jadi kalau tubuh kita ada penolakan, kita jangan maksa. Justru mungkin nanti teman-teman akan melihat itu juga. Mungkin pengalaman Ciasyen, Ibu Ria, atau bahkan Ibu Hueleng atau teman-teman yang lain, panasnya nggak apa-apa, malah nyaman gitu, jadi kayak keringetan. Bu Ria malah minggu lalu bilang naik sepeda, karena mungkin dia nyaman dengan naik sepeda. Tapi mungkin buat Ibu Saning, itu malah nggak nyaman, menimbulkan rasa gatal. Nggak apa-apa Bu, justru ini bagus, sharing yang bagus sekali. Thank you Bu. Sama-sama. Ya. Ada yang lain lagi? Oh, ada pengalaman baru lagi. Sip. Ternyata yang gatal bukan cuma saya Bu. Silakan. Iya. Kayak monyet kalau gatel ya. Betul Bu. Ibu nggak percaya, Ibu mau tahu saya punya garukan yang punggung itu ada berapa? Saya punya banyak Bu. Di apartemen, di ruang tamu ada 1, di kamar ada 1, di mobil ada 1, di tempat kerja ada 1. Jadi kalau Ibu datang ke tempat saya, yang akan Ibu temukan adalah garukan punggung. Saya juga punya karena saya dibeliin sama teman-teman relawan ya, kebetulan ke Jogja. Jadi iya. agak panjang. Yuk kita lomba Bu, berapa banyak garukan yang Ibu punya dan saya punya. Nah, saya cukup 1 kok. Sip. Tapi ini sharing menarik. Jadi ingat ya Bapak Ibu, karena kita latihan meditasi sendiri dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu tetap harus sensitif dengan diri sendiri. Kita makin lama makin berkembang, kita sudah mulai mengelola sensasi kita. Jadi kalau kita ada counter sesuatu, jangan diabaikan. Entah dibicarakan, entah kita diskusikan, kita stop, kita kurangi, atau apapun. Jadi jangan dipaksa, karena nanti dipaksa, kita nggak dapat hasilnya. Tapi tadi juga Bu Saning juga bilang, lepaskan, relax, segala macam, itu juga penting juga. Nggak apa-apa, silakan. Ada yang lain lagi? Ada lagi? Tidak ada? Saya cuma pengen kasih
pendapat mengenai cerita Cisaning. Jadi Cisaning kan waktu itu ada pusing, ada mual gitu kan, sampai kayak pengen jatuh ya. Saya rasa itu sebenarnya mungkin kan tadi Cisaning bilang tekanan darahnya tinggi ya. Iya Cisaning. Iya Bu Wileng. Udah Iya. besok-besokannya saya baru ngeh gitu, saya baru tes gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau menurut saya itu kan dikasih warning ya. Iya justru itu. Jadi dikasih warning, jadi memang artinya Cisaning kembali ya. Semua kan yang diajarkan sama Sesyung Hengki, Sesyung Agus, ataupun kemarin Sesyung Antoni, kita kan harus jangan lupa menyayangi diri kita sendiri. Makanya harus istirahat sebelum terlalu lelah. Itu salah satu yang harus kita aware gitu. Karena kalau kita istilahnya kan seperti Sesyung Antoni bilang, kita kadang-kadang mungkin merasa bahwa semua bagian diri kita itu take it for granted. Jadi memang udah mestinya mereka bekerja gitu loh. Dan kita tidak memperlakukannya dengan baik. Misalnya mestinya kita beristirahat, kita nggak istirahat, kita forsil aja. Sebenarnya di satu sisi kita merasa demi kebaikan kita berbuat baik, kita memforsil diri kita. Tapi sebenarnya kita juga nggak punya cinta kasih terhadap diri kita gitu loh. Nah jadi mungkin pengalaman Cisaning yang kemarin itu juga satu proses pembelajaran gitu bahwa oh iya ini dikasih warning nih, dikasih pusing dulu, dikasih mual dulu gitu. Nah jadi lain kali kalau kayak begitu harus stop, harus relax dulu ya. Kita kan di sini juga belajar bagaimana untuk relax. Itu aja sih. Iya, saya juga bingung sebetulnya misalkan kayak ada apa nih, badan saya ada apa gitu ya. Nanti kalau saya lagi ngeliat YouTube, tato bisa nongol gitu, makan obat ini loh, gini bisa ini. Ada yang saya coba, ada yang enggak sih. Jadi kayaknya diingatkan, lu mesti hati-hati sama ini ya, mesti hati-hati sama itu ya gitu. Ya kalau mau ngomong sayangin diri sendiri, terus terang aja. Saya dari kecil itu saya pernah baca buku, kalau kamu tidak bisa menyayangi diri sendiri, bagaimana bisa menyayangi orang lain. Nah, saya rasa saya sendiri memang dulu enggak. Saya orangnya agak cuek sama orang ya. Saya benar-benar dulu enggak ada pergaulan. Jadi belakangan ya masuk suci lah. Saya baru bisa sering ketawa, baru ketemu orang senyum gini-gini. Dulu saya enggak terlalu itu kok. Enggak gimana gitu. Jadi ya banyak lah ceritanya, ntar kehabisan waktu, nanti kalau ada waktu yang lebih panjang bercerita lagi. Jadi dulu cakepnya Cisaning buat sendiri, udah join ke Cici cakepnya buat orang banyak. Dulu saya pakai bedak aja enggak loh. Tapi kan udah cantik. Oke, Sesyung Hengki. Dulunya manis apa Bu Wileng, tapi sekarang udah tua, manisnya habis, bakal minum kopi, tinggal hitamnya doang. Oke. Ya, silakan kalau ada yang lain lagi. Thank you Bu Wileng, Bu Saning. Ada lagi yang lain? Nggak ada nih ya? Kayaknya kita lanjut deh. Lanjut ya. Oke, sip. Ini nanti kita akan coba lagi yang panas, tapi sekarang gini. Tadi di awal sesi saya sempat nyisipin sedikit tuh di meditasi yang ketiga. Yang pertama kan kita cuma nafas perut. Yang kedua kita nafas dengan hitung, tetap dengan perut. Nah yang ketiga tadi saya sisipkan tanpa kita latihan, saya minta kita relax. Nah tapi seperti biasa sebenarnya ada yang kurang. Kita sudah manggil nama
kita sudah pakai bahasa, kita udah coba merintahin diri kita rileks. Tapi sekarang yang saya mau minta dari Bapak Ibu adalah bayangkan suasana nyaman yang menurut Bapak Ibu nyaman. Coba cari, lalu coba nanti bayangkan. Jadi gini, saya ambil contoh aja. Buat saya yang nyaman itu simple buat saya. Asal saya tidur di tempat tidur sendiri, tempat tidur, terus AC, itu saya udah merasa nyaman. Waktu saya merasa nyaman tidur di tempat tidur sendiri itu dengan AC, adem, sekali lagi ya, kembali ke yang tadi sharingnya Bu Saning, saya lebih prefer dingin daripada panas. Itu sebabnya saya lebih prefer tidur di tempat tidur dengan AC dan ngerasain spray yang halus. Nah, itu yang nanti yang saya rekam sebagai pengalaman nyaman. Bapak Ibu boleh pilih yang lain. Misalnya waktu jalan-jalan ke mana, misalnya ke daerah mana, mungkin waktu ke luar negeri, mungkin aja waktu ke Korea misalnya, ke Jeju, waktu udaranya dingin. Nah, itu boleh direkam. Atau waktu tiduran di pantai, boleh juga. Nah, kembali untuk mencari pengalaman ini, Bapak Ibu bisa melakukan dua hal. Pertama adalah lewat memori. Maksudnya lewat memori adalah pengalaman kita yang sudah ada. Jadi kayak tadi saya tidur di tempat tidur, itu kan pengalaman yang bisa saya dapatkan, yang dari pengalaman saya. Atau tadi pengalaman misalnya ke luar negeri atau ke pantai. Kembali ya, yang nyaman buat Bapak Ibu. Atau yang kedua, kalau misalnya memang tidak ada, boleh buat yang kembali Bu Hirang waktu itu pernah bilang seolah-olah. Jadi bayangkan kita ada misalnya kita ada mandi forest bathing gitu ya, yang tiduran di hutan gitu ya, tapi dengan daun-daun gitu di tengah di atas daun. Itu juga boleh, meskipun kita belum pernah, tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa itu ada nyaman, boleh dipakai pengalamannya. Jadi saya minta sebelum nanti kita mulai lagi kegiatan lain, saya mau kasih Bapak Ibu waktu 1 menit lah, cari pengalaman yang benar-benar Bapak Ibu merasa nyaman. Ingat ya, kita nggak ngomong panas, kita nggak ngomong dingin, saya cuma mau minta Bapak Ibu cari pengalaman yang Bapak Ibu merasa paling nyaman. Ya, paling nyaman buat Bapak Ibu dimanapun itu. Kalau bisa pengalaman di mana Bapak Ibu bisa merasakan sensasinya ya, sensasi di kulit, sensasi di badan, pokoknya rasakan itu. Nah, cari pengalaman itu, nanti kita mulai membangkitkan pengalaman itu ke dalam meditasi kita. Ngerti ya? Saya kasih waktu 1 menit ya, Bapak Ibu ya. 1 menit atau 2 menit lah untuk cari pengalaman itu, pasti gampang. Ada pertanyaan tentang tugas 1-2 menitnya? Nggak ada ya? Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Oke ya, kalau Siap. ada, sip ya. Oke. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit, Bapak Ibu cari pengalaman yang nyaman. Nggak usah di-mention, tapi cari pengalamannya. Ya. Oke, silakan. Bagi Bapak Ibu yang sudah dapat pengalamannya, saya minta Bapak Ibu untuk memejamkan mata sejenak. Bayangkan aja Bapak Ibu ada di kondisi yang nyaman itu. Ya. Jadi kalau saya posisinya yang buat saya nyaman adalah di tempat tidur dengan spray yang halus, bantal yang lembut,
lalu AC yang dingin, saya tiduran di situ. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan di situ, hanya bayangkan aja ya, tapi jangan lupa coba rasakan semua sensasi yang ada. Jadi sensasi entah dingin, entah hangat, rasakan sensasi itu. Kalau bisa, libatkan semua sense yang mungkin. Jadi kalau misalnya mau melibatkan sense di kulit, halus, rasakan itu. Kalau mau coba rasakan juga, kan kalau udara dingin kan di hidung juga kayaknya enak gitu ya. Coba rasakan itu. Anggap Bapak Ibu memang sekarang sedang menghirup hawa nyamannya itu. Lalu yang lain lagi misalnya kalau mau lihat, mungkin ada Bapak Ibu juga yang buat pengalaman seperti di tempat tidur, tapi ada di langit-langitnya ada lukisan yang bagus, boleh involve juga vision-nya, matanya. Jadi yang saya mau Bapak Ibu coba pejamkan mata sebentar, rasakan semua sensasi, pengalaman di situ, dan coba record sambil dikatakan ke diri sendiri, panggil nama Bapak Ibu, katakan bahwa saya sedang merasa nyaman, merasa rileks, kasih tahu tempatnya. Kasih tahu tempatnya, lalu kasih tahu badan kita masing-masing, saya sedang merasakan udara yang sejuk, saya sedang merasakan di kulit saya sentuhan sensasi di kulit saya yang lembut, apapun itu, saya juga merasakan sensasi yang nyaman di mata saya, sensasi rileks di seluruh tubuh saya. Bapak Ibu boleh mulai itu perlahan-lahan, kita nggak mulai meditasi apa-apa, tapi kita mencoba merecord itu. Bapak Ibu boleh pejamkan mata, boleh coba rasakan kembali lagi. Saya beri Bapak Ibu kesempatan untuk sekedar merecord dulu aja. Kembali, saya minta Bapak Ibu merecord semua di semua indera yang ada. Bahkan kalau mau melibatkan indera pengecapan juga boleh. Indera pendengaran, misalnya mendengarkan bunyi-bunyi atau kicauan burung yang menenangkan, boleh. Usahakan untuk merecord di indera sebanyak-banyaknya. Panggil nama Bapak Ibu, katakan saya sedang rileks, santai, nyaman, dan katakan juga indera yang Bapak Ibu rasakan. Penciumankah? Kulitkah? Mata? Telinga? Pengecapan? Dan lain sebagainya. Oke. Oke. Kembali Bapak Ibu, panggil nama Bapak Ibu, katakan lokasi di mana Bapak Ibu merasa nyaman sekarang. Boleh di rumah, tepatnya di tempat tidur, atau di pantai, atau dimanapun itu, silakan. Tolong disebutkan dan katakan kepada diri Bapak Ibu sendiri. Bahkan kalaupun memang sedang ada di bathtub, ada di mana, boleh disebutkan. Oke, kalau sudah, perlahan-lahan kita buka mata kita dan kembali ke kesadaran kita di depan komputer atau di depan handphone kita masing-masing.
Oke ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau share dulu? Nggak usah dulu ya. Kita langsung aja ke praktis berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah record ya. Sudah record pengalaman kita masing-masing dengan dengan pengalaman nyaman kita. Nah, sekarang kita mulai membuat pengalaman itu sama seperti sensasi panas yang kemarin. Ya, kita nafas, relax dulu. Kita dengan inhale, exhale, nggak perlu dihitung. Lalu nanti kita secara sadar membangkitkan pengalaman tadi dengan memanggil diri kita masing-masing, dengan kita bilang bahwa diri kita sekarang ada di tempat itu, sama seperti tadi. Tapi sekarang kita mulai benar-benar merasakan itu seolah-olah kita ada di situ. Kita rasakan semuanya di dalam sensasi yang ada di tubuh kita. Ya, jadi sama seperti sensasi panas, kita akan coba seperti itu. Ya, saya akan guide dulu sementara. Ya, saya stop dulu videonya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai meditasi kita untuk latihan sensasi kita, sensasi nyaman di tubuh kita masing-masing. Yuk, kita mulai. In, tarik nafas, in, out, in, out, in, out. Sekarang biarkan nafas kita tidak perlu diatur, sekedar sadari bahwa kita bernafas. Tetap sadari bahwa kita bernafas, kita pejamkan mata kita rilekskan tubuh kita. In, out. Tetap sadar dengan tarikan nafas kita, dengan hembusan nafas kita. Perlahan-lahan kita memfokuskan diri kita ke meridian tengah tubuh kita. Bayangkan bahwa ada meridian di tengah-tengah tubuh kita. Fokuskan diri kita ke situ. Bayangkan bahwa kita memfokuskan tubuh kita di tengah-tengah tubuh kita. Meridian yang membujur dari atas sampai ke bawah. Sekarang, perlahan-lahan panggil diri kita masing-masing dan panggil diri kita masing-masing sambil membayangkan diri kita ke dalam kondisi di mana kita merasa nyaman. Panggil nama Bapak Ibu dan bayangkan bahwa Bapak Ibu ada di kondisi nyaman dimanapun itu. Bayangkan kondisi nyaman itu, panggil nama Bapak Ibu, sebutkan lokasi di mana Bapak Ibu berada. Lalu secara perlahan-lahan, Bapak Ibu mulai sebarkan rasa nyaman ke seluruh tubuh. Panggil nama Bapak Ibu, coba rasakan sensasi nyaman
yang menjalar ke seluruh tubuh, mulai dari meridian tengah tubuh Bapak Ibu, menjalar ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Tetap panggil nama Bapak Ibu. Rasakan sensasi nyaman yang muncul di kulit. Mungkin Bapak Ibu merasa menyentuh permukaan tempat tidur, baju, atau apapun. Rasakan rasa nyaman itu. Sebutkan dan ucapkan itu. Rasakan juga rasa nyaman di indera penciuman kita. Rasakan kenyamanan yang kita hirup lewat hidung. Tarik nafas, rasakan kenyamanan yang kita rasakan lewat indera penciuman kita. Panggil nama Bapak Ibu untuk juga merasakan rileks di sekujur tubuh kita. Rasakan rasa rileks yang muncul di seluruh tubuh kita, mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Rasakan juga kenyamanan di indera pendengaran kita. Mungkin kita mendengar suara-suara yang nyaman di telinga kita. Bayangkan itu. Sebutkan itu dalam kata-kata. Panggil nama Bapak Ibu. Rasakan semua otot-otot, tulang, persendian, serasa nyaman dan rileks. Sebutkan itu. Sekali lagi, panggil nama Bapak Ibu. Katakan bahwa Bapak Ibu merasakan rasa nyaman dan rileks di sekujur tubuh. Rilekskan semua tubuh Bapak Ibu. Selalu panggil nama Bapak Ibu. Ingatkan untuk selalu rileks. Tetap sadar dengan nafas yang kita tarik dan kita hembuskan. Perlahan-lahan kita kembali ke kesadaran kita di depan komputer, di depan handphone. Kita coba rasakan udara yang mengenai kulit kita, tempat duduk yang kita duduki, lantai yang kita pijak, atau semilir angin yang berhembus di kepala kita. Perlahan-lahan kita buka mata kita, tarik nafas, sadari nafas, perlahan-lahan buka mata kita. Mulai gerak-gerakan tubuh kita, dan kita kembali ke kesadaran kita di depan komputer dengan membuka mata kita secara full. Oke. Oke. Apakah semuanya
sudah kembali ke sini? Oke. Di mana Bapak Ibu? Ada yang mau share? Bu Ber, Silakan, silakan. Mau denger nih. Ya, Bu. ya. Boleh dong, Jadi mau Bu denger. Ber. Aduh, rasa pengen pulang. Nggak pengen pulang, Pak. Kenapa, Bu? Ngebayangannya di kampung tadi, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Justru bagus. Kan jadi ibu bisa pulang kampung sering-sering, Bu. Udah tinggal, Iya. jadi malah lebih Tadi enak, udah Bu. di sana. Udah di sana Iya. tadi. Nggak Nggak mau apa-apa, Bu. pulang. Nggak mau balik Justru, ke Jakarta. nggak mau balik ke Nggak mau Jakarta. balik. Iya. Bu Beren, Aduh, lihat sisi ngebayangin deh. positifnya, Bu. Sisi positifnya ibu bisa pulang kampung dengan ibu dengan menutup mata Iya. aja udah cukup. Bener kan, Bu? Iya. Iya. Tapi Iya. gimana? Perasaannya Aduh. gimana? Feelingnya gimana? Happy. Aduh, happy banget. Happy banget, Pak. Sip. Iya, itu kan daerah desa ya. Ada apa? Sungai kecil. Aduh, Terus, aduh, pokoknya nyaman dah. Aduh. asik. Terus ada apa? Pohon bambu itu di situ ya. Terus ini kebayangin apa? Ilalang. Nah, itu suara angin itu memang sepi ya. Karena agak jauh dari, nggak gitu jauh sih kalau kedengaran apa ada mobil atau motor lewat di jalan kedengaran, tapi sayup seperti itu. Terus udaranya segar kayak gitu ya. Waduh. Udah lama nggak ngebayangin ya. Bukan udah lama nggak kebayang ya. Aduh. Jadi nggak pengen balik tadi. Terus sekarang gimana, Bu? Aduh, Habis happy membayangkan itu? Ya relax ya, Bu ya. Sensasi. Happy. Rasa happy. Mantap. Mantap. Pokoknya sering-sering dah kayak gini. Iya, Bu. Aduh. Latihan terus, Bu. Jadi boleh sendiri, Bu Ben. Iya. Ibu malah punya memorinya yang cukup lengkap. Jadi malah ya itu tadi, Ibu udah melibatkan semua sensasi. Latihan terus, Bu. Itu akan membuat Ibu balik lagi ke situ dan ya bisa nyaman. Udara segarnya itu juga terasa ya. Jadi terasa semua. Iya, Bu. Cuman kok susah ya kalau sendiri ya, Pak ya? Tinggal latihan, Bu. Itu sebabnya kembali ya, kayak minggu lalu Jiashan juga ngomong tentang ini, jangan dari saya. Itu sebabnya nanti setelah kita yang latihan ini kan di-guided. Nanti saya akan coba lepas sedikit-sedikit. Iya. Tapi harus, Bu, harus latihan sendiri-sendiri. Jadi nyiapin supaya waktu nanti ya. iya, harus nyiapin waktu. Harus, betul. Niatin. Nanti kalau cuma latihannya seminggu sekali, kesian, Bu. Ibunya yang kesian, Bapak Ibu yang kesian. Iya, nggak apa-apa, Bu, latihan. Tapi ini udah bagus kok, Bu. Malah kembali lagi, Ibu punya pengalamannya kompleks, indera yang terlibatnya banyak, jadi itu justru cukup bagus. Ibu bisa lihat, Ibu bisa melibatkan karena itu tempat yang nyaman sih. Betul, Bu. Tempat yang paling nyaman buat saya. Sip, nggak apa-apa. Itu udah bagus, Bu. Kirain RSC, Kak, Bu, tempat yang nyaman. Aduh. Buyar deh begitu bayangin RSCK buyar deh. Aduh, buyar deh. Jadi ingat. Aduh. Iya. Pokoknya, Bu, Bu Beren lagi suntuk, lagi apa, udah tinggal tutup mata, tinggal balik ke situ. Tapi ingat ya, semua tuh harus dimulainya dengan panggil nama. Atau mesti ada media nggak, Pak? Media gitu? Nggak perlu. Kalau Ibu mau, sebenarnya boleh musik. Tapi kembali yang saya bilang, kalau sama seperti suara saya, sama seperti sesi ini. Jadi kalau Ibu terikat dengan sesuatu, ada attachment, nanti waktu memulai nggak ada itu, kayaknya nggak serak, akhirnya nggak masuk.
Justru latihan kita cuma butuh diri kita, udah diri kita sendiri. Jadi kalau bisa jangan pakai yang lain. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh, boleh aja kalau mau mulai. Cuma saya lebih prefer kita nggak pakai apa-apa supaya kalaupun kita di dalam hutan atau kita lagi jalan-jalan, kita lagi di pesawat, kita lagi di perjalanan dan kita nggak punya media musik dan segala macam, kita tetap bisa meditasi. Itu sih Bu idenya. Oh, iya. Ibu malah nggak Iya butuh kan aneh, apa-apa Bu. Pak. Iya, Ibu nggak butuh apa-apa. Itu udah memori yang Ibu punya udah mendalam sekali, udah tinggal dibangkitkan doang. Waduh, Iya. mantep Bu. Iya, Kapan-kapan kita baik ke ya. tempatnya Bu Kanan. Bern deh. Kanan. Oh iya, nyaman itu. Iya. Mantap. Boleh. Ada yang lain lagi? Adi belum pernah sharing nih, mau sharing Adi? Ya, Bu Helen. Iya Adi, ayo sharing. Silakan. Mirip-mirip sama Ibu yang tadi. Saya kalau pelatihan kalau sendiri ya kayaknya nggak konsen ya. Makanya kalau Bu Helen ada undang buru-buru ikut gitu. Jadi ya kan waktu yang 3 minggu yang lalu, kalau nggak salah 4 minggu yang lalu ya, saya pernah bilang sama Bu Helen juga waktu itu sakit mah gitu. Jadi ikut ya. Tapi kalau sendiri ya susahnya gitu, nggak konsen kali ya. Bisa. Jadi kalau dibimbing sama Pak Enggi atau yang lainnya gitu, jadi lebih mantap gitu. Iya. Pak Adi tadi pengalamannya apa Bu? Pak Adi tadi pengalamannya apa? Yang dipakai untuk yang tadi nyaman Pak? Saya waktu yang berapa minggu yang lalu ya. Enggak, yang tadi nyaman. Yang tadi nyaman itu Pak Adi pakai apa? Ada nggak pengalaman yang membuat Pak Adi nyaman? Entah kalau tadi Bu Beren suasana di kampung. Dari pertama, dari pernapasan ya udah langsung nyaman gitu. Tapi belum ada membangkitkan memori-memori itu ya Pak? Misalnya di mana gitu yang menyebabkan nyaman belum ada ya? Ya belum sih. Oh. Tapi kalau misalnya kan seharian udah capek, udah pelatihan langsung atur napas udah langsung kayaknya capeknya udah hilang gitu. Tetap coba cari pengalaman yang nyaman ya Pak, supaya ya itu tadi. Karena kalau kita dengan nafas saja itu sebenarnya memang bisa bikin kita rileks juga. Tapi dengan pengalaman nyaman, kembali yang tadi, kita melibatkan semua sensasi, semua indera. Dan waktu semua indera dilibatkan dan kita merasakan itu, rasa rileksnya malah lebih lagi Pak. Jadi kadang-kadang kita merasa tulang sendi-sendi kita tuh kayaknya kayak rileks gitu. Jadi pengalaman ini penting banget. Ya Pak, nanti coba ya. Iya, oke. Makasih Pak. Sip. Ada lagi? Cia Mary nih. Tumben belum bicara nih. Iya Suku. Pak Engking. Iya. Ini saya ngambil tempat nyamannya di pantai sih. Oke. Saya bisa ngerasain ombaknya, pasirnya, udaranya. Maksudnya udaranya itu nggak panas, nggak dingin, tapi kayak sudah sore-sore gitu loh. Jadi buat saya nyaman banget. Oke. Tapi saya nggak bisa merasakan indera penciuman saya. Jadi saya cuma merasakan di kaki, ombak-ombaknya, itu aja Pak. Oke, nggak apa-apa Bu. Jadi kalau memang ada indera yang nggak kesampaian, nggak apa-apa. Nanti deh kita coba bahas lagi. Tapi nggak apa-apa Bu. Jadi sejauh ini yang kerasa cuma di kulit ya, di kaki terasa nyaman gitu aja ya Bu Mary ya? Iya Pak. Maksudnya pas kena ombaknya itu kok rasanya enak gitu loh. Oke, sip. Terus
Perasaannya jadi gimana sekarang? Belum ada sih Pak, perasaannya sih biasa-biasa Iya, saja. iya. Oke. Cuman ada perasaan hangat aja. Oke. Di mana perasaan hangatnya, Bu? Di seluruh badan atau cuma di kaki aja? Seluruh badan. Good. Oke. Ada perasaan hangat seluruh badan, itu perasaan nyantai gitu. Sip. Sip, Bu Mary. Iya. Pak Hengki, saya mau nanya, kalau meditasi, kalau cuma setengah jam itu nggak ada masalah ya? Apanya, Bu, setengah jam? Kalau saya kan setiap hari kan meditasi sendiri pagi-pagi. Itu saya nggak bisa lama, paling lama setengah jam. Itu nggak ada masalah kan, Pak? Nggak ada, Bu. Malah Ibu panjang banget meditasinya. Boleh aja. Selama Ibu merasa nyaman sih nggak ada masalah, Bu. Jadi sebenarnya bukan masalah panjang pendeknya, tapi kalau saya refer ke dokter kandungan, kalau ada yang dokter kandungan, orang hamil kan lebih bagus kita makannya berkali-kali sering daripada makan sekali terus panjang. Kadang-kadang kalau panjang gitu ada beberapa orang yang merasa cepat bosen, Bu Mary. Tapi kalau Bu Mary merasa 30 menit tuh oke, nggak apa-apa, lanjutkan, Bu. Malah saya usul bahwa di 30 menit itu Ibu Mary sisipkan yang meditasi yang sekarang ini, yang menimbulkan rasa nyaman. Nah, cuma kalau nanti Bu Mary meditasi, ini kan saya nggak tahu, Bu Mary kan pasti tinggalnya di Jakarta ya. Tapi terus kalau ke pantai kan nggak tiap hari ke pantai. Kalau saya usulkan, ini agak beda dengan yang tadi Bu Beren. Kalau Bu Beren tadi dia pengalaman di kampungnya itu udah lengkap sekali ya. Artinya hampir seluruh sensasinya kebawa. Tapi mungkin yang Bu Mary tadi penciumannya nggak kerasa. Tapi kan Bu Mary nggak bisa ke pantai besok pagi gitu kan. Nah, kalau nanti mau meditasi, Ibu pikirkan sensasi mana yang mau Ibu record nih sebagai rasa nyaman. Misalnya tadi udah ketahuan di kaki. Terus yang kedua, rasa hangat. Mungkin bisa dilanjutkan yang ketiga tuh relax, Bu. Dari mulai kepala sampai ke badan. Nah, itu aja yang difokuskan. Kalau memang ternyata penciuman nggak dapat, jangan dipaksakan. Jadi, sedapat yang Ibu dapat, tapi terus nanti diulang lagi. Jadi setiap nanti meditasi 3 itu untuk rasa nyaman. Rasa hangat, di kakinya hangat juga, di tubuhnya rileks gitu. Nggak apa-apa. Nah, nanti kalau Bu Mary sempat ke pantai lagi, dengan pengalaman yang tadi sore itu, sama seperti yang Ci Asian tadi cerita waktu mandi. Waktu Ibu ke pantai, coba record semuanya, Bu, dengan semua sensasi. Misalnya sensasi hidung, sensasi pendengaran, kayak gitu. Kalau ini sekedar sharing aja, Bu. Saya beberapa tahun lalu, udah lama sekali, saya pernah ke Jogja, ke pantai yang bisa dikatakan baru dibuka gitu ya. Jadi pengunjungnya cukup jarang. Yang saya lakukan adalah, yaitu tadi sama, saya merendam kaki, saya merasakan mata saya ngelihat yang itu loh, rumput laut yang bergerak-gerak kena ombak, lalu tangan saya ambil air, saya cuci muka, jadi saya merekod itu. Waktu itu, karena saya ngerekod itu, saya juga merasa kayaknya takut saya kehilangan. Akhirnya kehilangan waktu saya pulang ke Jakarta. Akhirnya saya rekam dengan video, dengan kamera. Jadi setiap kalau mau meditasi, saya putar video itu. Yang muncul di video itu kan ada suara ombak, saya ngelihat gerakan rumput lautnya, saya ngelihat ada binatang di sekitarnya. Paling nanti saya tambahkan beberapa sensasi seperti sensasi nyaman di kaki, nyaman di tangan. Nah, itu yang saya record sebelum meditasi. Waktu meditasi, seolah-olah saya ada di pantai itu. Jadi gitu, Bu Mary. Jadi yang mau saya katakan adalah, sekarang kalau nggak dapat penciuman, nggak apa-apa, Bu. Tapi nanti kalau Ibu punya kesempatan balik lagi ke pantai itu, coba record semuanya sebisa mungkin. Itu sih, Bu. Iya, iya Pak.
Makasih ya Pak Hengki. Sama-sama Bu Mary. Ada lagi yang lain? Saya Sisyung. Boleh, Ciasian. Kalau pengalaman saya kan, saya belum bisa mencari satu tempat yang menyenangkan ya, kecuali rumah saya. Karena itu yang paling menyenangkan. Jadi yang saya fokuskan mungkin pada saat saya rebahan, Sisyung. Di mana, Ciasian? Di ranjang saya. Nggak apa-apa. Jadi yang saya rasakan memang cukup nyaman ya, cuman apa salah ya saya punya itu di ranjang, karena kalau di ranjang kayaknya bawaannya jadi ngantuk Sisyung. Betul. Jadi ya, ngantuk. jadi ngantuk, tapi ngantuk yang saya sadari sih memang ya. Jadi sensasi yang saya dapatkan ya itu nyaman aja Sisyung ya. Iya. Nggak ada yang wah gitu menurut saya. Gitu, nggak apa-apa. Ya. Itu aja sih yang saya dapatin. Soalnya kalau sensasi dengan pergi jalan-jalan, itu nemuinya seperti apa ya Sisyung? Maksudnya apa tempat yang saya saat pergi sendirian atau saya bersama teman-teman gitu ya? Karena kalau bersama teman-teman nggak mungkin bisa menikmati sepenuhnya ya gitu. Iya. Seperti itu sih Iya, Sisyung. betul. Kalau saya bilang, iya benar. Jadi kalau bisa, memang pengalaman yang kita sendiri, di mana kita bisa merecord semuanya. Tapi sebenarnya pengalaman Ciasian di rumah, di tempat tidur itu udah cukup. Itu sebabnya mungkin kalau memang mau meditasi nyaman dan supaya nggak ketiduran, kitanya duduk. Tapi jangan lupa Ciasian, kalau kita ngobrol tadi pengalaman Ciasian, ini berarti kan Ciasian udah punya dua nih, yang rasa nyaman sama rasa panas. Tapi hati-hati untuk menerapkannya. Jadi kalau Ciasian mau nerapin di pagi hari supaya nggak bersin-bersin, jangan pakai meditasi nyaman. Karena kalau pakai meditasi nyaman, udah deh ke kantor jadi udah lemes, udah nyaman. Tapi pakai meditasi panas. Nah, tapi waktu pulang kerja, misalnya sehabis mandi, udah makan dan segala macam, Ciasian untuk merilekskan tubuh pakai meditasi yang tadi ini, yang nyaman. Jadi Ciasian ini udah punya dua. Bapak Ibu sekarang udah punya dua untuk mengolah sensasi. Nah, tinggal digunakan kapan waktu. Jadi kita jangan berharap meditasi terus jadi wah gitu, enggak. Tapi justru Ciasian sudah dapat sama teman-teman yang lain juga kayak Buria dan segala macam, sensasi panasnya kan udah dapat, itu udah wah. Dan sensasi nyamannya sebenarnya itu udah wah, termasuk juga yang tadi Bu Ben cerita dan tadi Bu Mary cerita, itu udah cukup. Jadi kita gunakan sensasi nyaman ya sesuai waktunya, yaitu kapan? Kalau saya sih lebih cenderung malam, udah mau tidur gitu. Itu sih. Oke, kanan Sisyung. Sama-sama kanan. Ada lagi? Sucia Livang, Sucia Velita. Saya belum dulu. Belum ya? Sucia Velita Oke. belum. Ya. Sucia Livang ada mau? Sucia Liliana? Belum ada Suci Healing. Belum ya. Oke. Mungkin Susyung Hokta ya. Atau Susyung Hokta di ujung. Di ujung. Saya nggak dulu deh. Saya lagi belum dapat ini, saya belum dapat nih. Minggu lalu saya kan nggak hadir ya, jadi saya masih lagi nyoba-nyoba aja ini. Oke. Ya. Sip. Kanan ya. Kanan. Lanjut latihan lagi. Oke, boleh kalau mau latihan lagi. Nah, sekarang seperti yang, Bu Ben jadi pulang kampung lagi nih. Kita coba latihan lagi, tapi saya minta ini seperti yang tadi Bu Mary ya, Bu Mary atau Pak Adi yang tadi ngomong, kita coba latihan sendiri. Saya cuma guide secara general aja, tapi Bapak Ibu sekarang yang mulai yang lebih banyak sugesti ke diri sendiri ya. Nah, kita nggak mesti mulai dari meridian sih. Bapak Ibu bisa langsung jump ke rasa nyaman. Kita nggak, yang
rasa panas enggak dulu ya. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita combine antara nyaman dan panas, karena kan kita udah latihan. Hari ini kita coba fokusin ke rasa nyaman lagi. Tapi untuk latihan berikutnya ini, rasa nyamannya saya akan guide seminimal mungkin supaya Bapak Ibu bisa latihan dengan skrip Bapak Ibu sendiri. Ya, nggak usah mulai dari meridian, kita cukup relax, lalu kita coba bangkitkan rasa nyamannya, kembali ke pengalaman itu. Kalau saya pakai istilah, biar pakai kata istilah Bu Beren, pulang kampung, kita pakai pulang kampung dari masing-masing dari kita, lalu kita coba rasakan sensasinya ya. Kita coba ya. Yuk. Saya stop video saya, kamera saya. Oke, yuk kita mulai. Relax, Bapak Ibu, cari posisi yang nyaman. Oke, kita tarik nafas. In, out, in, out. Sekedar sadari nafas yang kita hirup. Hanya sadari, tidak perlu dihitung, tidak perlu diatur. Perlahan-lahan panggil diri kita masing-masing. Katakan ke Bapak Ibu bahwa sekarang badan saya rileks, badan saya dalam kondisi yang nyaman. Panggil nama Bapak Ibu dan katakan tubuh saya nyaman, tubuh saya rileks. Panggil nama Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu juga dan katakan bahwa sekarang ini Bapak Ibu ada di dalam kondisi atau lingkungan yang nyaman. Katakan ke dalam diri Bapak Ibu bahwa sekarang saya ada di posisi atau di lingkungan atau di kondisi nyaman. Entah itu di tempat tidur, di pantai, di rumah, atau mungkin di pinggir sungai, di kampung halaman kita masing-masing, dimanapun itu. Sebutkan, katakan, panggil nama Bapak Ibu, dan sebutkan tempat di mana Bapak Ibu merasa nyaman. Panggil nama Bapak Ibu sekali lagi, dan katakan ke dalam diri Bapak Ibu, sensasi nyaman yang dirasakan di kulit. Rasakan semua sensasi nyaman yang menjalar di kulit Bapak Ibu. Entah di kulit kaki, badan, tangan, apapun itu. Panggil terus nama Bapak Ibu dan katakan sensasi yang dirasakan di kulit Bapak Ibu. Entah sensasi dingin, hangat, nyaman, hembusan angin, sentuhan air, apapun itu. Sebutkan. Panggil nama Bapak Ibu dan sebutkan sensasi lain yang dirasakan oleh indera yang lain. Entah indera penciuman, pendengaran, penglihatan, atau mungkin indera pengecap. Katakan itu, sebutkan itu, sambil coba dirasakan.
Saya akan biarkan Bapak Ibu selama beberapa menit sambil Bapak Ibu menyebutkan sensasi yang dirasakan oleh tiap indera yang Bapak Ibu bisa rasakan. Tidak perlu dipaksakan. Rasakan saja apa yang bisa dirasakan oleh indera-indera tersebut. Sekarang panggil diri Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi. Rasakan rileks dan nyaman yang masuk ke dalam tubuh kita, yang menjalar ke setiap inci tubuh kita, yang menjalar ke persendian, ke otot-otot, dan seluruh bagian tubuh. Panggil nama Bapak Ibu, sebutkan bagian tubuh, dan katakan bahwa bagian tubuh itu merasakan sensasi nyaman, sensasi rileks. Panggil nama Bapak Ibu, sebutkan sensasinya, dan rasakan kenyamanan dan rasa rileks yang menjalar ke semua persendian tubuh, tulang, dan seluruh bagian tubuh. Tetap rasakan semua sensasi di semua indera sambil tetap aware dengan nafas yang kita hirup dan nafas yang kita hembuskan. Panggil nama Bapak Ibu, rasakan nyaman dan rileks yang menjalar dari kepala, muka, leher, pundak, dada, punggung, perut, sampai ke kaki. Rasakan itu semua. Tetap sadari nafas yang kita hirup dan kita hembuskan. Perlahan-lahan kembalikan kesadaran kita masing-masing ke posisi kita sekarang, di depan komputer, di depan handphone. Sadari hembusan angin yang menyentuh tubuh kita, kaki yang berpijak ke lantai, baju yang kita kenakan, angin yang bertiup mengenai tubuh kita, mulai gerak-gerakan tubuh kita, mulai mempersiapkan diri untuk membuka mata perlahan-lahan. Tarik nafas, sadari nafas yang kita hirup dan kita hembuskan.
mulai gerak-gerakan tubuh kita, tangan, kaki, perlahan-lahan buka mata kita, perlahan-lahan kembali ke kesadaran kita di depan komputer atau di depan handphone kita masing-masing. Tarik nafas, sadari nafas, gerak-gerakan kepala kita, buka mata kita perlahan-lahan. Iya. Oke. Mudah-mudahan semuanya nggak ketiduran ya. Oke. Udah. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bu Weleng, saya kembalikan ke Bu Weleng. Terima kasih. Terima kasih, Sesung Hengki. Masih ada yang mau sharing? Rencananya minggu depan apa, Sesung Hengki? Mungkin kita menggabungkan dua, Bu Weleng, kalau bisa kita menggabungkan yang nyaman sama panas. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu udah tahu rasa panasnya, yang rasa panas yang nyaman, sekarang mungkin kalau kita bisa merecord rasa nyaman ya, kalau bisa pengalaman nyaman kayak tadi Ci Asian di tempat tidur misalnya, coba direcord lagi rasa nyamannya, atau yang kalau yang pulang kampung kan nggak bisa pulang kampung, yang ke pantai nggak bisa ke pantai. Pokoknya coba di record aja sebanyak mungkin, itu aja sih. Jadi sambil kita lakukan dua, kecuali untuk Ibu Saning ya. Nanti untuk minggu depan jangan yang panas, nanti ada efek yang lain. Garukannya dibawa lagi. Oh iya. Oh iya. Dikasih pinjam sama apa Hengki. Iya, saya kasih pinjam Bu. Saya ada banyak. Kita ngitung deh. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang mau sharing, kita sudahi acara ini. Terima kasih sama Sesung Hengki yang sudah dengan sabar dan gembira membimbing kita semua melalui proses pembelajaran ini ya. Terima kasih juga kepada Sesung Hema yang sudah memfasilitasi Zoom ini. Terima kasih juga sama teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oke, sampai jumpa. Kan Sesung Hengki. Terima kasih Ibu dan semuanya. Sesung Hengki, Bu Weleng, Sesung Hema. Iya, izin live ya. Sesung Hengki, Ibu Weleng. Bye-bye. Selamat malam, selamat istirahat. Iya, malam.